saya akan berpantun terlebih dahulu. Pergi ke sungai memancing ikan, kecil ke arwana. Apa saya ucapkan assalamualaikum untuk para hadirin semua. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya mengikuti JDP Angkatan 11, yaitu tentang budaya positif, yaitu berjudul diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, perkenalkan fasilitator saya Bapak Abriansyah dan pengajar terapi saya Bapak Samsudin, dan saya sendiri Ida Farida dari SDN Grogol Selatan 17. Ya, di sini saya akan berbagi tentang budaya positif. Budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu
Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti kita ingin rasa diterima dengan orang lain. Yang kedua dipedulikan dengan orang lain, yaitu berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Contohnya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan, meliputi seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu kesenangan. Contohnya seperti bermain, humor, antusias dan tertawa. Ya, kebutuhan dasar manusia yang tadi ada 5 itu dijabarkan lagi menjadi ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya akan membahas tentang hukuman, yaitu meliputi contohnya yaitu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi meliputi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini biasanya yang kita harus terapkan yaitu restitusi. Yang kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru meliputi 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya akan membahas satu persatu. Di sini ada sebuah kasus yang berjudul Adi yang terlambat hadir sekolah. Saya akan membahas yang penghukum. Di sini penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata agak melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Kalimatnya seperti terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang kamu tepat waktu. Contoh yang kedua, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan Anda bila berbicara seperti itu pada murid Anda. Hasilnya yaitu memungkinkan murid akan marah ya, dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya akan menggoreng kendaraan dengan paku. Biasanya itu ada yang terjadi ya bapak ibu ya. Kalau anak dendam, kadang macam-macam ada yang dilakukan, ada yang ngebesin motornya. Ya. Ini contoh ya, penghukum. Contoh yang kedua yaitu posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah. Di sini nadanya suaranya agak memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau isu. Contoh kalimatnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sama sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali kepadamu. Terus bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Di sini hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa
Sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan bertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Di sini ada contoh dari pembuat merasa bersalah. Ya, di sini ada posisi kontrol, yaitu sebagai teman, yaitu dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum sejenak. Ya, contoh kalimatnya di sini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa ringan ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu. Terus bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini ya? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampak yang tersebut di sini yaitu ada sisi positif dan ada posisi negatif ya. Kalau di posisi negatif, murid menjadi tergantung pada gurunya. Bila ada masalah, dikit-dikit dia datang dengan gurunya. Ya, dia akan mengandalkan gurunya dan akan tidak menghargai gurunya juga nanti kalau dia terlalu dekat juga. Ya, jadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ya, di sini ada posisi kontrol pemantau, yaitu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kalimatnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kata si Adi, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata si Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas, ada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya, kata bapak gurunya. Terus bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Di sini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang sendiri. Ya, di sini ada sisi manajer, yaitu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak takut, mendekat ke murid. Yaitu contohnya nih, contoh kalimatnya ya. Guru bertanya kepada Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Lalu guru itu menjawab, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan ke teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Lalu guru menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Lalu Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Lalu guru menjawab, baik,
kumpulkan. Itu kalimat kata pemantau. Selanjutnya yaitu posisi kontrol manager. Contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Contoh yang kedua, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Ya, di sini saya sudah jelaskan 5 posisi kontrol dulu. Ya, di sini saya akan bertanya ya. Nanti Bapak Ibu tolong menjawab ya dengan tadi yang saya sudah jabarkan tentang posisi kontrol. Ya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa nih ya yang tepat? Bapak Ibu jawabannya. Coba kita cek ya Bapak Ibu ya. Iya. Hidup Bu Fitri. Ya, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Apa yang cocok? Coba kita lihat jawabannya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ayo jawabannya apa Bapak Ibu? Pak manajer, kita lihat jawabannya. Bukan jawabannya. Iya. Ya, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan dari Bapak Ibu. Apa yang sesuai jawabannya? Apa? Jawabannya. Belum. Iya, beda. Iya. Ya, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan apa? Ayo yang belakang mau jawab ini. Coba kita lihat jawabannya. Luar biasa. Luar biasa. Lanjutkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Biasanya di sekolah kita seperti itu juga ya. Biasanya kita ngasih reward kepada anak ya, berupa macam-macam ya, berupa permen atau uang ya. Ya, biasanya sudah menerapkannya juga. Ya, yang keenam yaitu keyakinan kelas. Ya, sekarang saya mau nanya, ada yang menjawab ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Ada yang menjawab? Ayo Fajar, jawab. Oke, baik, terima kasih Bu Ida. Kalau peraturan itu sifatnya satu arah saja. Jadi kita ibaratnya menginstruksikan saja ke anak. Jadi anak itu dia terpaksa melakukan itu. Namun kalau kayak kelas itu prosesnya kan kita menyepakati dengan siswa juga, dan sehingga menjadi sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas. Sehingga siswa itu sadar bahwa hal itu penting dan ibaratnya akan didukung oleh siswa tersebut. Apa yang dikatakan saja. Kalau peraturan yaitu biasanya yang menentukan gurunya sendiri ya, tanpa melibatkan muridnya. Kalau keyakinan kelas biasanya kita kesepakatan bersama-sama murid dengan guru ya untuk mencapai tujuan bersama. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan
Nanti saya akan tayangkan videonya. Ya, di sini contoh penerapan keyakinan kelas saya. Mau dilihat nggak Bapak Ibu? Itu senyum. Senyum. Iya betul. Senyum. Tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Sabian ngapain? Sabian. Video ini kuliah itu. Video itu. Nah, video itu. Tolong diperhatikan Bapak Ibu ya. Iya. Iya, Bu.
saya ya Bapak Ibu ya. Videonya agak lama ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Di sini saya akan ini membuat pertanyaan ya Bu ya tentang peraturan dan keyakinan kelas di sini. Di sini ada soal selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa jawabannya kira-kira Bapak Ibu? Ya nanti kita bahas kalau sudah semuanya ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, nanti kita lihat. Terus dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Nanti lihat. Gunakan masker. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya, di sini yang selalu kembalikan buku ke tempatnya yaitu tanggung jawab. Tadi Bapak Ibu jawab apa? Oh iya betul. Ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di sini jawabannya menghormati orang lain dan diri kita sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Pertanyaan yang keempat yaitu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghargai orang lain. Pertanyaan selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Yaitu terus soal yang selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Jawabannya apa? Menghormati orang lain atau kesabaran ya bisa ya. Selanjutnya yaitu gunakan masker. Jawabannya bisa kesehatan juga bisa keselamatan. Soal selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jawabannya keselamatan dan juga bisa keamanan. Ya, yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti saya akan bahas segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini kata-katanya yang sesuai yaitu berbuat salah itu manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kata yang keempat yaitu kamu berhak merasa begitu. Segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kalimatnya yang sesuai yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh kalimat yang kedua yaitu
Segala ini Bu, contoh apa? 3 segitiga restitusi. Saya ingin bertanya, tadi yang saya sudah jelaskan apa saja segitiga restitusi Bapak Ibu? Yang pertama apa? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Ya, ini yang apa? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu contoh di kelas saya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kasus karena dia tidak apa menerima kalau pekerjaannya dicontek oleh temannya, dia akan emosi. Di sini saya akan tayangkan. juga, tapi mungkin langkah-langkahnya tidak sesuai susunannya.
Nah, di sini sesuatu pertamanya kita harus menstabilkan identitas dulu. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Ya sebelum pantun nih saya mau ini nih pendapat dari Bapak Ibu atau pesan-pesan dari diskusi hari ini, pendapatnya atau masukannya. Ya terima kasih. Mohon izin Bu Ida dan teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah Bu Ida ya, materi yang disampaikan cukup kompak ya, dan juga sangat bermanfaat ya bagi kami ya. Lalu saya sangat terkesan terkait konteks posisi kontrol ya. Tadi sampai diberikan kuis ya oleh Bu Ida ya. Nah, namun dengan adanya kuis tersebut saya jadi lebih tajam pemahaman saya terkait posisi kontrol tersebut. Nah, itu menjadi poin referensi juga nih. Mungkin teman-teman sudah sama ya. Cuma kalau saya sendiri merefleksi, wah saya pernah tuh sebagai hukum, tapi 2-3 tahun yang lalu ya. dulu. Ya, lalu saya juga pernah sebagai kalau merasa kecewa saya merasa besar saya jarang ya biasa ya. Namun saya sangat sering di dalam posisi pemantau. Ya khususnya dalam posisi saya sekarang, saya dominasinya di posisi pemantau. Ya, walaupun saya akui sedikit-sedikit saya manajer lah ya, walaupun tidak 100% tapi manajer ya. Karena sistem yang saya terapkan itu di kelas saya pribadi itu membuat anak-anak mempelajari tanggung jawabnya dia, sehingga mereka memahami ya terkait konteks-konteksnya. Jadi saya hanya memantau saja progresnya setiap hari. Ya, namun memang terkadang saya merasa kecewa terhadap murid, sehingga saya sesekali menunjukkan posisi kontrol sebagai pembuat bersalah ya. Namun intinya Wida ini sangat merefleksi diri saya sendiri ya, dan juga menjadi bermanfaat ya bagi saya, sehingga saya nanti dapat menerapkan ke depannya khususnya penyelesaian masalah terhadap siswa ya. Tadi ada studi restitusi ya, mungkin betul kata Wida kita secara langsung tuh pernah melakukan itu ya, namun kita tidak sadar. Namun dengan adanya penjelasan yang sudah disajikan, kita menjadi lebih yakin ke depannya kita kalau ada masalah kita menerapkan seperti ini, sehingga akan lebih bermakna bagi seperti ini. Ya mungkin dari saya saja Wida tadi sangat luar biasa. Luar biasa. Akhir Mas Rana dari Fajar. Ya nanti kami mau berpendapat lagi tentang diskusi hari ini. Pak silakan. Luar biasa. Ya terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Ya kalau dari saya pribadi sih paparan yang sudah disampaikan sudah lumayan bagus ya. Jadi detail juga dengan contoh-contoh yang diberikan. Ya ini bisa jadi referensi kita ya. Jadi referensi kita dan benar ya, bukan hanya Bu Ida, artinya saya pribadi kalau terjadi kasus ya terkait posisi kontrol seorang guru itu ya itu tadi apa namanya langkah-langkahnya itu random. Kalau seperti ini setelah Bu Ida tadi memaparkan tuntutannya itu jadi jelas gitu, itu jadi berikan inspirasi buat kita. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arya Mas Rana mengarahnya. Ini yang ibu-ibunya belum nih, siapa ini ibu nih? Yang bapak-bapak ini ibu. Ibu ke depan nggak apa-apa? Iya, semuanya kali. Dengar kamera. Ya nggak apa-apa, mau ke depan dia sendiri nggak apa-apa. Ini kan masih C juga P. Iya, Wida, terima kasih. Luar biasa. Silahkan saya untuk berkomentar. Begini Wida ya. Paparannya dan Wida tentang disiplin positif ya. Bagus sekali Wida ya, ternyata ya. Bahwa apa yang kita lakukan di sekolah itu memang
untuk kesepakatan, terutama di kelas dalam kelas dan budaya. Nah, disiplin positif pertama kali diterapkan di dalam kelas supaya dengan membuat keyakinan kelas anak-anak bisa langsung dia membuat keyakinan sendiri, nanti dia akan merasakannya sendiri, kemudian dia belajar untuk mencari solusinya sendiri. Nah, dengan keyakinan kelas yang sudah dibikin tadi, jadi benar-benar memang solusinya nanti anak-anak merasakan sendiri bagaimana dia setelah mendapatkan permasalahan, kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Ya, Bu Ida ya, bagus sekali Bu Ida ya. Mudah-mudahan dengan ada Bu Ida mengikuti guru penggerak, CGP, pendidikan kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Kira-kira ya itu aja komentar dari saya. Tidak banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali masukannya dari Bu Diana. Ya, sebelum kita tutup, saya meminta Bapak Ustadz Romi maju ke depan untuk memimpin doa penutup. Ada apa ya? Kalau ada nanti. Kalau yang lain kan? Ya sudah ya sih, 10 menit pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menutup kegiatan ini dengan berdoa. Mari sebelum kita menutup kegiatan ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita doakan Ibu Ida Faridah resmi menjadi guru penggerak. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalillah kini alhamdulillah fi dunia. Ya Rabbana alhamdulillah yang bagi dan kalau di sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal wa tadarruana wa ta'budana kama taghfiruna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Romi atas penutup doanya. Saya juga mau terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mau kita bertukar pikiran Bapak Ibu ya. Saya di sini bukan menggurui ya. Kalau saya masih ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar di CGP angkatan 11. Jadi di sini saya cuma berbagi materi yang sudah diberikan dalam modul-modul pembelajaran. Ya, ini saya mau menutup nih Bapak Ibu ya. Tadi kan awal pembukaan saya sudah pantun ya. Sekarang saya pantun lagi boleh kan Bapak Ibu? Ya, saya pantun lagi ya. Lanjutkan. Jalan-jalan ke bandara. Coba membeli makanan. Demikian presentasi saya. Nggak ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad Januar, guru kelas 5B SDN Grogol 17. Saya ingin memberikan testimoni terkait diseminasi yang sudah dilakukan. Ya, diseminasi yang sudah dilakukan sangatlah bagus ya. Tampilan materinya bagus, sangat memotivasi, sehingga apapun yang sudah ditampilkan itu sangat bermanfaat bagi kami sebagai seorang guru. Khususnya secara saya pribadi juga menjadi memperkuat. Ya, mungkin saya sudah pernah mendapatkan materi tersebut, tapi dengan adanya diseminasi seperti ini, sehingga pengetahuan itu diperuncing lagi, ya, dengan apa yang sudah saya lakukan, saya cocokkan dan juga saya perbaiki, ya, sehingga proses yang dilakukan setelah diseminasi ini sangatlah bermanfaat.
dan juga apapun yang sudah dibagikan sangat menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait testimoni diseminasi yang sudah dilakukan oleh CGP Angkatan 11. Semoga semakin maju dan sukses. Baik, CGP Angkatan 11 pasti berkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Irawati, guru SDN Grogol Selatan 17, rekan sejawat dari Ibu Ida Farida, calon guru penggerak Angkatan 11. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh beliau, saya merasa perlu membudayakan budaya positif di kelas melalui pembentukan keyakinan kelas dan menangani masalah dalam segitiga restitusi dengan harapan terwujudnya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Sekian testimoni saya untuk Ibu Ida Farida. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.